Semuanya, kembali lagi sama aku Putri Disaldra. Kali ini aku mau ngejelasin apa itu self-lock mechanism. Self-lock mechanism merupakan mekanisme penguncian poros atau sistem yang digunakan untuk mengamankan atau menahan komponen pada poros agar tidak bergerak atau berputar secara tidak terkendali. Mekanisme ini sangat penting dalam berbagai sistem mekanis untuk memastikan bahwa roda gigi, puli, sproket, atau bagian lain yang dipasang pada poros tetap berada di tempatnya selama operasi dilakukan. Kita lanjut, apa itu jenis-jenis self-lock mechanism? Yang pertama ada clamp locking atau clampex, yaitu penguncian dengan clamp atau soft collar, di mana merupakan perangkat mekanis yang digunakan untuk menghubungkan poros atau shaft dengan elemen mesin lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu roda gigi, puli, atau sprocket. Tanpa menggunakan kunci pasak atau keyway, mekanisme ini bekerja dengan sistem gesekan di mana gaya jepit yang dihasilkan dari cincin penjepit atau soft collar yang dikencangkan dengan baut dapat menciptakan ikatan yang kuat antara poros dan komponen yang dikunci. Keunggulannya yaitu ada 4. Yang pertama, tidak perlu keyway yang tadi telah dijelaskan. Yang kedua, pemasangan dan pelepasan yang mudah. Cukup dengan mengencangkan atau mengendurkan baut tanpa proses pemesinan tambahan. Yang ketiga, distribusi beban yang merata. Dan yang keempat, torsi tinggi, di mana mampu mentransmisikan torsi besar dengan efisiensi tinggi. Tapi memiliki kelemahan juga, yaitu ada 3. Harganya relatif lebih mahal dibandingkan sistem keyway konvensional. Yang kedua, memerlukan akurasi tinggi dalam pemasangan untuk memastikan tidak ada selip. Dan yang ketiga, bisa sulit dilepas jika terjadi korosi akibat lingkungan kerja yang keras. Jenis yang kedua yaitu ada taper locking bus, yaitu basing pengunci tirus. Taper locking bus adalah sistem pengunci poros yang menggunakan bushing berbentuk tirus yang dikencangkan dengan baut untuk menghasilkan gaya gesek yang tinggi antara poros dan komponen yang dikunci. Sublock jenis ini untuk menghubungkan komponen seperti sprocket, puli, atau roda gigi besar dengan poros. Mekanisme ini bekerja dengan cara mengencangkan baut yang akan mendorong bushing tirus ke dalam dudukan yang sesuai, sehingga menghasilkan tekanan radial yang kuat untuk mencengkram poros dengan aman. Keunggulannya ada 4, yaitu mudah dipasang dan dilepas. Yang kedua, distribusi tekanan merata. Dan yang ketiga, cocok untuk aplikasi torsi tinggi. Serta yang keempat, desain yang fleksibel. Bisa digunakan dengan berbagai ukuran poros tanpa harus mengganti seluruh komponennya. Namun punya kelemahan juga, kurang lebih sama jenis yang pertama, yaitu biayanya lebih tinggi dibanding sistem KW tradisional. Kedua, memerlukan perawatan berkala untuk memastikan tidak ada keausan atau korosi pada bushing. Dan yang ketiga, jika pemasangan kurang presisi dapat menyebabkan selip atau kegagalan dalam mentransmisikan daya. Kita lanjut ke jenis soft locking yang ketiga, yaitu K-Gate soft locking atau penguncian dengan pasak atau K-Way. K-Way adalah sistem pengunci poros yang menggunakan pasak atau key dan alur yaitu K-Way untuk menghubungkan poros dengan komponen seperti roda gigi, puli, sprocket, atau kopling. Pasak ini ditempatkan di dalam alur yang dibuat di poros dan komponen yang akan dipasang, sehingga memungkinkan transmisi daya mekanis dengan mencegah selip antara poros dan komponen. Ya, yang bisa dilihat dari gambar yang KW itu kayak ada celah kecil di komponen itu. Terus jenis-jenis KW itu ada 3, yaitu parallel key yang berbentuk persegi panjang digunakan di mesin industri, di mana ada di gambar bawah yang paling kiri.
Yang kedua ada wood roof. Oke, berbentuk setengah lingkaran, cocok untuk beban dinamis, di mana ada di paling kanan dari gambar yang ada di bawah. Dan yang ketiga yaitu spline shaft, menggunakan beberapa alur pasak untuk didistribusi beban lebih merata di mana ada di gambar di bawah bagian tengah. Keunggulannya kurang lebih sama dengan jenis-jenis berikut yang sebelumnya setelah dijelaskan, yaitu murah dan mudah dipasang. Kedua, dia juga punya kelemahan, yaitu membutuhkan pemrosesan tambahan pada porosnya. Kita lanjut ke soft locking berikutnya, yaitu KIDI atau Quick Detect Cable Bushing, di mana merupakan sistem penguncian poros yang digunakan untuk menghubungkan komponen seperti sprocket, puli, dan roda gigi dengan poros. Mekanisme ini menggunakan bushing dengan flank atau flensa yang memiliki slot dan ulir khusus, memungkinkan pemasangan dan pelepasan yang cepat serta mudah. Kiri bushing bekerja dengan cara mengencangkan baut pengunci pada flank yang akan menarik bushing ke dalam dudukan komponen. Tekanan ini menciptakan cengkraman yang kuat antara poros dan bushing tanpa perlu keyway atau pasak tambahan. Nah, di sini ada gambar di mana ada tiga komponen. Yang pertama yaitu bagian kidi bushing atau bagian utama yang berbentuk silinder, yang bagian yang gambarnya besar. Terus yang kedua ada lubang baut pada flank, yang di bawahnya baut. Yang ketiga ada baut heksagonal dan ini dia. Terus abis itu ada ring penguncinya. Ini bagian ring pengunci. Terus ini key bushing yang bagian besarnya, bagian lubang-lubang kecilnya yaitu lubang pada flank ya. Tapi selain itu key bushing juga mempunyai keunggulan yaitu mudah dipasang dan dilepas, distribusi tekanan yang merata, bisa digunakan untuk berbagai ukuran poros, dan daya cengkramannya yang kuat, serta mengurangi biaya perawatan. Namun, punya kelemahan juga, yaitu harganya relatif lebih mahal dibanding sistem KW atau taper bushing. Dan yang kedua, jika tidak dikencangkan dengan benar, bisa menyebabkan selip atau longgar selama operasi. Yang ketiga, memerlukan torsi pengencangan yang presisi. Dan yang keempat, lebih besar dari taper bushing, di mana desain dengan flank membuatnya lebih besar dibandingkan tipe bushing lainnya. Kita lanjut ke jenis bushing selanjutnya. Jenis soft locking selanjutnya yaitu fricting locking, di mana penguncian dengan gesekan, shear fit, and press fit. Bisa dilihat dari gambar yang shrink fit itu komponen dipanaskan agar mengembang, lalu dimasukkan ke poros saat mendingin, ia menyusut dan mengunci poros dengan kuat. Sedangkan fricting locking dengan press fit itu komponen dipasang dengan tekanan tinggi untuk menciptakan gaya gesekan yang lebih besar. Lalu mereka itu punya keunggulan yaitu sangat kuat, tidak memerlukan baut atau pasak, namun sulit dilepas dan memerlukan peralatan khusus. Mungkin itu aja yang bisa aku jelasin mengenai soft locking mechanism. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.